Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 D3 Perpajakan yang beranggotakan saya Khalifah Azhara dengan NIM 2203308, Diah Mayasari dengan NIM 2303344, Febrianti dengan NIM 2203307, Lis Fitania dengan NIM 2203311. Kami akan mempresentasikan tentang materi pertama buku Puebi yang bertemakan pemakaian huruf. Materi-materi yang akan disampaikan pada kelompok kami kali ini adalah huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan terakhir adalah huruf tebal. Seperti yang kita ketahui, yang pertama ada huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia sehari-hari itu ada 26 huruf dari A sampai Z. Yang kedua, kita kenal sebagai huruf vokal. Huruf vokal yaitu huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Pada penempatan posisi awal, A sebagai api, I sebagai itu, O sebagai oleh, U sebagai ulang, E sebagai enak, ember, emas. Pada posisi tengah, vokal bisa dipakai sebagai padi, simpan, kota, bumi, petak, pendek, kena. Pada posisi akhir, huruf vokal bisa dipakai dengan kata lusa, murni, radio, ibu, sore, dan terakhir tipe. Selanjutnya ada huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia, terdiri dari 21 huruf, yaitu huruf-huruf yang selain huruf vokal tadi, yaitu ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Pada posisi awal, huruf konsonan bisa dipakai contohnya bahasa, cakap, dua, fakir, guna, dan lain-lain. Pada posisi tengah bisa ditekankan pada tengahnya, yaitu contohnya sebut, kaca, kafan, apa, ikro, baro, dan lain-lain. Pada posisi akhir, huruf konsonan bisa dipakai sebagai adab, siap, abad, putar, maaf, tangkas, dan lain-lain. Selanjutnya yang akan dibahas adalah huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat empat diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu AI, AU, AE, AI, dan OI. Pemakaiannya dalam kata, kalau AI dipakai di posisi awal, contohnya aileron, autodidak, dan kalau posisi awal aileron, kalau di tengah bala irung, kalau di akhir sebagai pandai. Kalau konsonan AU, contohnya adalah autodidak, taufik, dan juga terakhirnya harimau. Kalau konsonan EI bisa dipakai di posisi awal sebagai kata contohnya eigendom, posisi tengah sebagai geyser, di posisi akhir bisa dipakai sebagai survei. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu contohnya ada KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya, kalau KH dibaca jadi posisi awalnya khusus, contohnya kalau di posisi tengah, jika di posisi tengah dibaca akhir, contoh posisi akhirnya adalah tarik. Kalau jika kata selanjutnya NG dibaca eng, contoh kata posisi awal adalah ngarai, posisi di tengah bangun, posisi di akhir senang. Jika kata NY ditulis di posisi awal, contohnya nyata, ditulis di posisi tengah, contohnya banyak, ditulis di kalau SY, jika SY, contoh kata di posisi awalnya syarat, posisi tengahnya musyawarah, di posisi akhir bisa dikatakan contohnya arashi. Selanjutnya yang akan dibahas adalah huruf kapital.
Huruf kapital bisa dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya dengan kalimat apa maksudnya, itu A di depan kalimat tersebut digunakan huruf kapital, yaitu huruf besar. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya, Amir Hamzah. Kata Amir Hamzah atau nama depan dan nama belakangnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Sesudah tanda petik di kalimat ini merupakan huruf besar, yaitu K. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, ya Tuhan, bimbinglah hambamu. Kata Tuhan di kata tersebut, T-nya merupakan huruf besar. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Contohnya pada gelar sarjana hukum. Kata sarjana dan hukum disingkat menjadi S.H. Pada gelar tersebut merupakan huruf kapital atau huruf besar. Yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau sebagai pengganti nama orang tertentu. Contohnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kata presiden pada kalimat wakil presiden di depan hurufnya ada huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring bisa dituliskan untuk judul buku, nama majalah, ataupun nama surat kabar. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Salah Asuhan di sini merupakan judul buku yang diharuskan menggunakan huruf miring. Contohnya lagi, huruf miring bisa untuk menegaskan dan mengkhususkan huruf atau kata. Contoh kalimatnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Kata abad di sini bisa digunakan menjadi huruf miring. Yang ketiga, menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Huruf miring bisa digunakan juga pada suatu bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, kalimatnya, upacara pesijik atau tepung tawar di Aceh menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Kata pesijik di sini merupakan bahasa daerah yang diharuskan menggunakan huruf miring. Dengan catatan, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Yang kedua, dalam naskah tulisan dengan tangan atau mesin tik, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Yang ketiga, yang terakhir adalah huruf tebal. Huruf tebal biasa dipakai sebagai judul suatu makalah atau berita. Dengan di sini contohnya merupakan judul sebuah susunan makalah. Seperti contohnya 1.1 latar belakang dan masalah, habis itu ada penjelasannya. Yang kedua 1.1.1 latar belakang, sesudah itu ada penjelasannya. Yang kedua ada 1.2 tujuan, setelah itu ada penjelasannya. Yang kedua, yang terakhir ada 1.1.2 masalah, yang merupakan judulnya menggunakan huruf tebal, penjelasannya menggunakan huruf biasa. Ya, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.